Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk temanya, kali ini aku akan mengambil tema tentang apakah kamu akan bahagia jika kamu terus bersama dia. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang yang kalian inginkan dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia. Apakah kamu akan bahagia jika terus bersama dia? Oke, kita mulai saja ya. Dia ini ada suatu ketergantungan yang memang masih belum bisa dia rubah. Entah apa yang ketergantungan yang dia miliki, ya bisa jadi dia ketergantungan sama kamu, bisa jadi dia ketergantungan dengan alkohol, bisa jadi dia ketergantungan dengan keluarganya, bisa jadi pokoknya macam deh ya. Intinya dia ini masih memiliki suatu ketergantungan tentang sesuatu yang masih belum bisa dia lupakan atau belum bisa dia lepaskan. Tapi apapun yang terjadi dalam hubungan kalian saat ini, dia masih yakin dan percaya bahwa hubungan kalian terjadi seperti ini tuh memang karena ditakdirkan oleh semesta. Ini memang harus terjadi gitu ya. Jadi dia kayak nggak suujon lah ya, nggak berburuk sangka gitu. Dia tetap yakin apapun yang terjadi dalam hubungan kalian ini memang sudah memang takdirnya gitu harus terjadi. Sejujurnya di sini aku lihat dia merasa bahagia kok saat bersama kamu ya. Dia merasa happy, merasa bahagia karena kamu menurut dia itu mampu menghibur dia loh. Dikala dia lagi suntuk, lagi sedih, lagi kesulitan dan dia datang ke kamu, kamu itu mampu memberikan apa ya, penghiburan atau mampu membuat dia merasa bahagia. Cuman memang si dia ini tahu bahwa dia ini masih punya red flag, masih punya ketoksikan yang perlu untuk dirubah. Tapi dan aku lihat di sini kamu tahu kok apa ketoksikan yang dia miliki atau apa yang red flag yang dia miliki. Terutama tentang gampang banget tergoda dengan seseorang atau dengan sesuatu gitu ya. Dan saat ini tuh memang dia lagi fokus banget sama keluarganya. Lagi apa ya? Membuat keluarganya untuk stabil atau mungkin ya keluarganya lagi ada masalah sehingga dia harus fokus dulu dengan keluarganya. Memang saat ini keadaan kamu dengan dia memang sudah ada perpisahan ya. Bahkan aku lihat di sini dia merasa kehilangan, dia selalu kepikiran kamu terus. Bahkan aku lihat di sini dia sampai apa ya, kayak semacam kayak takut gitu untuk memikirkan masa depan dia tanpa kamu gitu ya. Dia kayak masa depan itu nggak tahu harus berbuat apa jika benar-benar di masa depan dia tidak bersama kamu. Ada rasa ketakutan, ada rasa khawatir dari dia jika masa depan dia tidak bersama kamu. Kenapa? Karena di sini sejujurnya dia merasa bahagia banget sama kamu. Bahkan aku lihat di sini nggak cuma dia yang bahagia, kamu pun sebenarnya bahagia jika kalian bersama. Ya, ada perasaan bahagia tersendiri kok aku lihat di sini dari kalian berdua. Jadi nggak cuma dia yang merasa bahagia, kamu pun sebenarnya merasa bahagia jika bersama dia. Cuman memang butuh transformasi dulu ya, butuh transformasi dulu dari hubungan ini. Perlu fase baru ya untuk kalian bisa langgeng dan bisa bahagia hubungannya. Harus ada seseorang yang bertransformasi atau berubah. Ya mungkin dia, karena dia kan ada red flagnya ya. Kalau dia ada red flag berarti dia yang harus berubah dulu. Jangan lagi egois, jangan lagi gampang selingkuh, jangan lagi gampang tergoda dengan pihak lain atau sesuatu seperti itu. Fokus ya ke kamu, fokus yang ke positif aja, tindakan-tindakan yang positif seperti itu. Intinya di sini dia harus apa itu? Bertransformasi terlebih dahulu, berubah dulu gitu ya. Karena selama ini dia itu selalu menghadirkan wanita lain atau pria lain, tergantung lah ya. Karena di sini the another woman, jadi aku bilangnya wanita. Kalau misalkan dia wanita ya berarti dia selalu menghadirkan pria lain kayak gitu ya. Dia memang agak licik orangnya kayak gitu. Bahkan selalu membuat kamu berada di situasi kompetitif dengan seseorang agar bisa merebutkan dia kayak gitu.
gitu ya. Namanya juga dalam hubungan ya, seharusnya kan saling memiliki. Ini justru malah dia menghadirkan kompetisi di antara kamu dengan si A, si B, si C itu untuk cuma ngedapetin dia gitu. Kalau misalkan dia tidak suka dengan kamu, kenapa nggak ditinggalin aja, kenapa nggak usah ditanggepin aja kamunya, kenapa selalu menghadirkan pihak ketiga sehingga seolah-olah dia sehingga kamu harus merebutkan dia dari si A, si B, si C itu gitu ya. Kamu selalu dihadapkan dengan situasi yang seperti itu. Bahkan aku lihat di sini dia itu sangat apa ya, interest gitu loh, dia sangat tertarik, dia sangat ya sangat tertarik, sangat bahagia kalau misalkan dia ngobrol sama kamu, teleponan sama kamu, chatan sama kamu gitu ya. Dia sangat sangat bahagia, dia sangat bersemangat gitu kalau misalkan ada conversation, ada percakapan di antara kalian. Bahkan kalau lebih dan lebih gitu ya. Kalau misalkan lama gitu ngobrolnya, dia seneng banget sebenarnya. Jadi sebenarnya dari kedua belah pihak, kalau misalkan kalian dipersatukan tuh sama-sama saling seneng. Cuman memang masih ada red flag yang kalian hadapi sehingga hubungannya ya kayak masih meragukan gitu ya. Apalagi di sini ada soulmate, ada ikatan jiwa yang kuat di sini. Ya, ada koneksi jiwa yang kuat. Kalian itu punya keterikatan yang kuat di antara kalian berdua. Jadi walaupun kalian berpisah, kalian bisa saling merasakan satu sama lain. Kalau dia rindu, kamu pun ngerasain bahwa dia rindu. Kalau kamu yang rindu, dia pun bisa ngerasain bahwa kamu rindu. Seperti itu. Ya, jadi kalian tuh sebenarnya ada punya keterikatan yang sangat kuat. Terus itu juga aku lihat di sini ada Four of Swords. Jadi selama kamu bersama dia, kamu itu selalu menunjukkan rasa depresi, rasa stres, rasa tekanan, rasa cemas, ketakutan, sehingga kamu kayak ngerasa kayak nggak bahagia selama ini dengan dia ya. Maka dari itu ya udah, dia mengambil keputusan untuk udah deh, kita sendiri-sendiri aja dulu ya. Kamu coba untuk lepaskan dulu kekhawatiran kamu coba untuk happy dulu dengan dirimu, dan coba introspeksi ya, sebenarnya apa sih tujuan kamu dengan dia. Terus itu dikala saat ini kamu beristirahat hubungannya dengan dia, itu memang untuk kayak mengistirahatkan kecemasan kamu selama ini terhadap dia, agar nantinya timbul kembali rasa cinta itu. Dan saat ini juga dia memberikan kamu ruang dan waktu untuk memikirkan bagaimana cara untuk menghadapi rasa stres kamu di kemudian hari ketika nantinya kalian bisa bersama. Seperti itu, paham ya? Jadi bukan ya memang dia nih egois, tapi juga dia memikirkan dari sisi kamu juga kok. Aku lihat di sini dia juga sebenarnya memperhatikan kamu, walaupun kayaknya tuh kamu salah paham, kayak kamu menganggap dia kayak cuek gitu sama kamu ya, atau kayak nggak memperhatikan kamu, tapi sebenarnya dia ini perhatian sama kamu. Bahkan aku lihat masih sering stalkingin kamu, masih sering pengen tahu keadaan kamu ya. Ya termasuk ini Four of Swords Reverse ini, sebenarnya selama ini tuh dia memperhatikan kamu. Kamu bahagia nggak sih sama aku gitu? Apa yang membuat kamu tidak bahagia? Itu tuh diperhatiin loh sama dia ya. Nah, King of Sword memang orangnya ini berpikirannya itu di atas materi gitu ya. Jadi semua itu mandangnya materi gitu ya. Makanya di sini tuh kadang kamu sering diabaikan oleh dia karena dia lebih memilih fokus pada karir, keuangan kayak gitu ya. Memang fokus dia di situ. Kalau udah menyangkut ya menyangkut tentang pekerjaan, dia ini udah serius banget. Dia ini bener totalitas banget ya. Dia ini bener-bener kayak wah udah deh, pokoknya semua apatis deh kalau udah dibandingin dengan kerjaan. Dia itu bener sangat-sangat berdedikasi banget dalam karir dan keuangan dia. Aku lihat memang dia punya suatu kebiasaan, atau ya punya suatu kebiasaan yang memang sulit masih sering dia lakukan. Terus itu juga dia kayaknya ikut di klub-klub gitu guys, di tim-tim gitu, misalkan tim sepak bola, klub mobil, klub motor, yang seperti itulah ya. Terus itu juga aku lihat orangnya mandiri, orangnya kuat. Terus itu juga ini orangnya nggak suka memaksa ya. Jadi kalau apapun yang terjadi ya dia pasrah gitu loh ya. Ya dia serahkan aja semuanya pada semesta gitu. Dia orangnya nggak suka memaksakan kehendak gitu loh. Jadi kalau misalkan kamu lagi stres gitu, ya udah
dia akan diem, dia nggak akan memaksakan kamu untuk segera menghilangkan stres kamu, enggak, dia akan menarik diri gitu loh. Berarti kan kamu stres gara-gara aku, yaudah deh aku pergi gitu ya. Terus itu juga aku lihat di sini orangnya memang logika banget, rasional banget, orangnya adil banget. Mungkin dia bekerja di bidang militer, kepolisian atau penegak hukum. Kalau nggak di situ ya berarti memang orangnya itu sangat adil, orangnya itu sangat analitis banget ya. Semua-semua itu diperhatiin sebenarnya. Dia orangnya analitis. Jadi sebelum dia mengambil suatu keputusan, dia benar-benar menganalisa ya, kalau bisa sedetail apapun gitu. uh, Dia paling nggak suka dengan orang-orang yang tidak rasional. Terus itu juga aku lihat di sini emang kelihatannya dingin orangnya. Ya, kelihatannya dingin, tapi sangat 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 mematuhi aturan dia ini kok. Orang yang sangat-sangat mematuhi aturan. Terus itu juga apalagi ya? Ya, kalau kamu dibandingin pekerjaan memang dia lebih memilih pekerjaan sih. Orang yang sangat gila kerja kalau aku lihat. Tapi sebenarnya orang yang sangat berdedikasi banget. Bahkan sebelum dia bekerja itu kayak terjadwal gitu. Apa yang mau dia lakukan hari ini, hari esok gitu itu benar-benar dijadwal agar lebih efektif dia dalam bekerja gitu ya. Eh Orangnya juga memang nggak memihak ya, dia netral, orangnya netral, bisa diandalkan, logika banget. Terus itu dia ini kayaknya seorang pria yang dewasa ya, selalu bersikap tenang, terus itu disiplin, cerdas, jujur, kuat ya, berpikiran selalu jernih ya. Terus itu punya gaya percakapan yang hebat, orangnya juga bisa kok, dia ini bisa setia kalau misalkan hati dia itu udah menetapkan pada satu yang dia mau. Jadi dia bisa setia. Bahkan orangnya sangat melindungi orang-orang yang dia cintai, orang yang di dekat dia, orang terdekat dia gitu ya. Cuman ya itu orang yang gila kerja ya. Kemudian The Moon. Mungkin dia pernah membohongi kamu, mengkhianati kamu, menyelingkuhi kamu ya. Tapi itu semua kalau aku lihat sudah terbongkar di sini. Entah dia yang memang sudah mengakuinya atau memang kamu yang membongkarnya sendiri. Walaupun selama ini tuh sebenarnya ketika dia melakukan kebohongan atau perselingkuhan itu sebenarnya kamu udah tahu duluan. Cuman mungkin kamu kayak menutup-nutupinya atau mendenial seperti itu ya. Kamu kayak nggak percaya bahwa dia selingkuh, bahwa dia bohong gitu. Taunya ya benar-benar dinampakkan secara fisik gitu ya, kamu melihat buktinya secara langsung, sehingga di sini aku lihat kamu akhirnya tahu, udah benar-benar tahu tentang sifat asli dari si dia ini seperti apa. Aku lihat di sini kamu sudah jelas, sudah tahu banget sifat asli dia. Bahkan kalau misalkan di sini kamu belum menikah dengan dia, berarti saat ini tuh kamu sedang memulihkan ketenangan dan kepercayaan diri kamu setelah melewati masa-masa sulit bersama dia. Ya, terus itu juga memang ya kamu sering sekali mengabaikan petunjuk atau firasat yang semesta berikan ke kamu tentang si dia ini. Ya, kamu sering sekali mendapatkan peringatan ya dari semesta atau orang-orang terdekat kamu, tapi kamu memilih untuk tetap mengabaikan dan tidak mau menerima apa namanya, apa sih, kecurigaan atau apa sih namanya ya, kayak wangsit. Bukan wangsit juga sih, kayak kebenaran dari orang-orang itu atau misalkan dari semesta gitu, sempat sih, tapi ya sekarang sudah ketahuan kok, udah ketahuan semua, kamu sudah paham, kamu sudah tahu sifat aslinya seperti apa. Kemudian ada Knight of Wands di sini. Memang orang ini tuh orang yang sangat impulsif. Cuman memang orang yang sangat kuat dan mandiri, dan dia orangnya terlalu percaya diri ya. Jadi kalau orang yang impulsif itu, dia kalau pengen A maka dia akan lakukan A sekarang juga. Tapi kalau misalkan dia sudah bosan dengan A, dia mau melakukan B, maka dia akan melakukan B gitu. Gampang berubah-ubah, pelin-pelan. Ya, dia nggak konsisten, memang orangnya suka-suka hati kayak gitu ya, suka-suka mood dia, maunya dia gitu. Sehingga akan sulit memang bagi kamu untuk membuat dia stay, tetap bersama kamu itu sulit. Mungkin memang dia punya jiwa yang bebas, jiwa petualang, sehingga ya itu orangnya kayak gini, suka-suka hati gitu ya. Terus itu juga memang ketika dia datang itu memang cepet, tiba-tiba, bahkan ya tiba-tiba dia datang, nggak ada kabar, nggak ada apa, tahu-tahu dia datang ngehubungin kamu atau datang secara fisik. Tapi karena Knight of Wands ini dia itu punya sifat yang impulsif, maka dia juga bisa cepat pergi juga.
Jadi cepat datang cepat pergi, makanya hubungan kamu dengan dia kayaknya sering on off ya, sering on off. Dan untuk saat ini aku merasa bahwa entah ini kamu atau dia yang merasakan bahwa saat ini kalian kayak ditinggalkan oleh seseorang yang terpenting dalam hidupmu, dalam hidupmu atau dalam hidup dia ya. Kalian situasikan aja siapa nih yang merasa kayak kehilangan banget. Terus itu juga aku melihat bahwa kamu merasakan bahwa ada suatu hubungan kalian ini sudah gagal, atau mungkin ada suatu rencana pernikahan atau rencana-rencana apa gitu, mungkin pertemuan secara fisik atau apa gitu ya yang sudah kalian rencanakan akhirnya tertunda atau tidak terjadi gitu ya. Terus itu juga aku lihat di sini dia sering membayangkan berjuang bersama kamu di masa depan loh, untuk bisa menjadi suatu pasangan yang langgeng kayak gitu ya, memenuhi semua keinginan ya. Terus itu juga ada indikasi memang ada persaingan atau keinginan untuk mendapatkan keuntungan satu sama lain. Kenapa nih? Ya, ingin saling memanfaatkan gitu aku lihat di sini. Atau seseorang, entah kamu atau dia, yang ingin memanfaatkan pasangannya untuk kepentingan dia sendiri. Bisa jadi karena dia egois ya, dia memanfaatkan kamu karena kamu orangnya baik hati, jadi memanfaatkan kebaikan hatimu atau bagaimana ya, seperti itu. Terus itu juga aku lihat memang di sini pertanda memang dia egois. Terus itu juga punya gaya hidup yang bermewah-mewah ria, menyombongkan diri, sehingga bagi kamu sulit untuk bisa mengimbangi dia kayak gitu. Makanya di sini kamu memilih untuk ya udah deh, menjauh aja, itu lebih baik karena kamu nggak bisa menyeimbangi dia ya, nggak masuk lah di prinsip kamu gitu loh. Cara dia memandang suatu masalah atau memandang suatu situasi itu nggak masuk dengan prinsip kamu gitu, nggak masuk dengan keinginannya kamu. Jadi makanya di sini daripada kamu semakin capek, kamu memilih untuk menghindar atau menjauh dari dia, menarik diri dari dia. Tapi sebenarnya ya, kalau aku lihat di sini dia itu masih ada gairah yang sangat besar sama kamu. Dia itu masih punya rasa cinta yang berapi-api sama kamu. Cuman dia tahu kalau semakin dia mengobarkan gairah dia takut akan ada obsesi dan rasa posesif terhadap kamu, sehingga nanti justru malah menghancurkan hubungan ini, justru malah mengekang hubungan ini. Sehingga saat ini tuh dia kayak menahan, dia mencoba untuk bersabar, apalagi saat ini kamu kayaknya lagi marah sama dia, lagi ada kekesalan dari kamu terhadap dia, sehingga saat ini dia hanya bisa menunggu sampai kamu tidak marah lagi ke dia, baru nanti dia akan meminta maaf, atau dia akan datang ke kamu meminta untuk balikan lagi atau bagaimana. Intinya nanti ketika dia lihat kamu sudah tidak marah ya, tidak kesal lagi sama dia, tidak ngambek lagi, dia akan baru melakukan suatu action kayak gitu. Jadi intinya sampai saat ini dia masih sering stalkingin kamu kok, pengen tahu keadaan kamu, apakah kamu udah selesai dari marahmu atau belum gitu ya. Nah, jadi sebenarnya masih ada gairah cinta dari dia. Cuman saat ini situasinya tidak memungkinkan, apalagi di sini kamu masih marah kayak gitu. Ya. So, saat ini dia sedang mencoba mengambil alih atas kesabaran diri dia menghadapi kamu. Gitu aja sih ya. Jadi apakah kamu akan bisa bahagia bersama dia? Kalau misalkan kamu dengan dia sudah dalam pemikiran yang sama, aku lihat ya, kamu bisa, ada potensi kamu bisa bahagia karena dia pun cinta sama kamu. Tapi kalau misalkan di sini masih tetap ada sifat keegoisan dan kalian tidak bisa mengimbangi, atau kalian tidak bisa mencari titik tengah dari masalah di antara kalian, ya hubungannya akan gini-gini terus ya. Kalian akan semakin tersiksa gitu. Jadi tergantung dari kalian menanggapi kesimpulan dari pembacaan aku ini seperti apa gitu ya. Oke, kalau aku lihat di sini sebenarnya kalau misalkan kalian bersama tuh sama-sama ngerasa suka, merasa sama-sama bahagia ya. Cuman memang ya itu, karena masih ada red flag, masih ada keegoisan, masih ada kesemena-menaan ya yang dia lakukan sama kamu tuh ya. Memang saat ini kalian berpisah, tapi kalau di dalam perasaan si dia masih ada kamu, dan kamu di dalam perasaan kamu pun masih ada dia. Bahkan di sini aku lihat dia ingin sekali menunjukkan effort dia
gitu ya, ingin sekali menunjukkan effort dia, bahkan dia masih sering stalkingin kamu, ingin tahu lebih banyak tentang kamu. Terus itu juga salah satu yang membuat kamu bingung tuh, karena ini membuat dia kesulitan menjalani hubungan dengan intens tuh karena ada jarak. Tuh, ada romantic feeling, bisa bahagia tuh bisa, cuman ya ini ada jarak, terus ada red flagnya, keegoisannya, ya ya itulah itu. Jadi kalau kalian bisa saling mengimbangi, aku lihat ini bisa berjalan dengan baik hubungannya. Cuman ya harus dari kedua belah pihak ya, mau sama-sama memperbaiki diri, memperbaiki keadaan, jangan lagi mengulang situasi yang sama seperti itu. Intinya ada perubahan. Ya aku lihat di sini kok kalian masih sama-sama saling cinta kok. Aku lihat di sini ya. Walaupun kelihatannya kayak saling cuek sekarang ya, saling menarik diri, kayak nggak butuh, kayak dingin, kayak nggak peduli. Padahal sebenarnya di sini dalam hati kalian masing-masing, baik dia ataupun kamu, sama-sama masih saling memiliki rasa cinta yang sama gitu. Oke, aku rasa cukup ya untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah, nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini ada Aquarius, Libra, dan Gemini, Leo, Aries, Sagittarius. Energi paling kuat di sini ada Leo dan ada Pisces. Tidak menutup kemungkinan kedua belah zodiak bisa kok resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian. Ini alfabetnya bisa nama dia, nama kamu, inisial nama kalian, atau inisial nama kamu, atau inisial nama dia. Yang penting ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. So, berbijak saja dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.